Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Dolan Wengi, pastinya bersama hostnya saya sendiri. Oke, kita akan mengulas tentang pertama kita berdirinya, terus dan lain-lain juga tentang penjelajahan kita dan tempat-tempat yang kita udah alamin dan cerita apa yang udah pernah terjadi sama cerita kita sendiri. Sebenarnya kalau perjalanan Dolan Wengi sendiri itu apa namanya ya, kita terbentuk itu cuman karena iseng-iseng semata sebenarnya, cuman nggak ada persiapan, nggak ada bahkan di sini nggak ada kru pendampingnya apapun, dan personilnya pun masih dalam lingkungan keluarga dan teman dekat juga. Waktu itu pertama ngadain live itu pertama di Hago kalau nggak salah ya mas, bukan di Hago, belum di YouTube, belum. Pertama kali Bigo Live, pertama kali kita main di Bigo Live. Terus karena ya kita coba di YouTube, terus akhirnya kita coba di YouTube karena waktu itu masih ada kebijakan subscriber masih sedikit bisa live streaming, dan sekarang juga kan ada kebijakan lagi karena kita susah juga, belum belum memenuhi syarat subscribernya, makanya kita minta tolong untuk dibantu juga ya. Tempat pertama kita ngadain live streaming itu di masih lingkungan pemakaman sini, deket, tepatnya deket SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto. Itu di situ ada terkenal namanya pemakaman Gagarayung, dan itu memang ceritanya kalau dulu itu emang horor. Banyak juga penampakan-penampakan, apalagi di situ pernah terkenal waktu itu dengan misterinya hantu Culi. Itu sosok pocong yang sering datengin rumah warga buat minta dilepasin tali pocongnya. Kita nggak tahu sebenarnya bener apa enggaknya, cuman kita pernah coba live streaming di situ, dan ya nggak terlalu serem juga sih tempatnya, cuman ya kalau kesan merinding pasti ada. Terus lalu tempat kedua kita coba di pemakaman Putri Ayu. Waktu di pemakaman Putri Ayu kita alhamdulillah udah dapat suatu penampakan, yaitu kuntilanak. Itu jelas, memang sangat jelas, di video pun sangat jelas, dan semuanya itu real, nggak ada di rekayasa, nggak ada juga kita settingan ini itu segala macam, tanpa ada apa persiapan yang matang juga. Kita asal datang, kita asal ke tempat itu juga. Waktu pertama kalau di situ sih memang lumayan tempatnya, karena mungkin di sebelah pemakaman itu terdapat sungai juga. Terus kalau kesan pertama melihat penampakan kayak gitu, pertamanya pasti merinding, itu yang utama, pasti merinding. Dan juganya kalau rasa takut itu memang ada, rasa takut memang ada, cuman kalau kita pikir lagi itu ke pemikiran sendiri, ke logikanya masing-masing sih. Masih ya makhluk gue bisa bunuh orang kan, kayak gitu aja. Orang mereka megang batu aja nggak tahu kita bisa apa enggak, beda alam juga kan, kayak gitu aja. Terus kalau buat hal lain, kalau diomong takut nggak sih kayak gitu, kalau lihat gimana sih pesan seremnya kayak apa sih, kalau dilihat tuh ya kayak gitu doang sih. Kalau yang disamain sama yang di film-film horor kayak gitu yang katanya mukanya pucat, matanya hitam, itu nggak seperti itu sebenarnya. Ya ada, kalau digambarin tuh susah sih, kadang ada yang wujudnya cantik juga, dan ada yang apa namanya, kayak kalau dilihat secara langsung itu mukanya jadi kayak bangkai ayam gitu loh, bangkai ayam cuman udah kena air, busuk hijau kayak gitulah. Terus pengalaman paling mengerikan selama ekspor itu ada, itu bener-bener
ngeri bener-bener. Wow, luar biasa itu aslinya di pemakaman Purwosari. Bukan menakut-nakutin warga situ, memang memang itu pemakaman Purwosari memang benar-benar ngeri. Dan wah, luar biasa ngerinya. Cuman kalau penampakan terjelasnya kita bisa cek video di bawah, itu ada beberapa penampakan. Waktu kita bahas yang di pemakaman Putri Ayu dulu aja, itu di situ ada kita waktu itu kita jalan orang bertiga. Kesan pertamanya waktu masuk di pemakaman memang masih biasa lah, nggak ada kesan merinding, nggak ada kesan takut atau apapun. Kita coba masuk ke dalam, terus waktu itu tuh di balik pohon, karena yang dua teman saya sendiri, yang dua itu di belakang, saya jalan sendiri. Waktu lihat pohon itu ada kayak kelibatan cahaya nyala loh, nyala merah. Kita lihat yang nyala, terus saya fokusin ke pandangan itu, kita fokus ke pandangan itu, terus tiba-tiba kok ada kayak ada kelibatan cahaya putih loh, kita lihat putih jalan. Terus waktu saya pindah tempat ke berdiri di sebelah pemakaman, lah baru itu kelihatan jelas banget itu ada sosok cewek berdiri. Ntar bisa lihat di video di bawah ini juga, itu memang benar-benar real, nggak ada settingan, nggak ada apapun. Memang benar-benar itu rambutnya panjang, terus mukanya kalau dibilang cantik enggak cantik. Mukanya itu kayak kayak apa ya namanya ya, kayak bangkai ayam lama di air kayak gitulah, udah busuk kayak gitu. Terus ya begitulah. Terus waktu di situ juga sampai pas video itu pertama banyak yang nilai palsu lah, inilah itulah ya kan. Banyak yang berpikir negatif tentang video kita, tapi kita karena kita cuek sendiri, kita teguh sama pendiriannya sendiri, biarin aja orang nilai apa, tahu sendiri. Terus kita juga coba ngajak dari kru, sampai ada teman dari Gojek, teman dari Grab ya, yang kerja di situ, sampai ngajak-ngajak temennya buat ikut live streaming kita. Baru mereka pada percaya kalau ini real dan ini tanpa rekayasa sedikit pun. Terus langsung lanjut ke video kedua. Kita di video kedua ini di pemakaman Purwosari. Itu bukan Purwosari, Pangambatan, sorry Pangambatan. Itu di Pangambatan. Lah di video ini sempat jadi viral karena diambil cuplikannya sama akun YouTube YT Crash. Dan itu maaf juga buat YT Crash, itu video kita, dan tempatnya itu bukan di Tegal, ini kita di Purwokerto. Itu kejadiannya itu udah lama. Itu waktu itu ada dari kru kita banyak orang sebenarnya, cuman yang muter, yang explore lokasi cuman saya. Sebenarnya ada banyak, mungkin lebih dari 7 orang. Itu semuanya ngumpul di situ. Terus karena ngerasa takut, kalau kebanyakan orang takut nggak kelihatan atau gini, itu jadi saya milih mencar. Waktu jalan pertama itu masih nggak ada rasa apa-apalah, masih biasa. Terus waktu itu muter, terusan disuruh sama orang yang nonton juga, waktu itu kan masih bisa live streaming, sama coba ini duduk di kuburan ini. Terusan coba duduk di kuburan itu, lumayan lama. Di situ ada pendopo juga. Kalau orang sini bilangnya itu bukan pendopo, cungkup ya bilangnya, cungkup. Kalau orang Jawa bilangnya cungkup. Itu duduk di situ lumayan lama. Terus juga disuruh duduk di kuburan lumayan lama. Lah tiba-tiba waktu itu, sebenarnya isengnya saya sendiri, saya ngencingin pohon di situ. Ada pohon di sebelah kuburan, saya coba kencingin. Terus saya muter. Waktu di dekat pohon bambu itu ada kuburan tua, cuman nggak ada kalau di sini nggak ada nggak ada kijingnya loh, nggak ada kijingnya di situ. Itu baru kerasa, bener-bener kerasa angker bener. Bisa disimak di videonya kita.
waktu di pohon bambu itu denger kayak apa ya, kayak pohon kelapa, kayak kayak kelapa jatuh dari pohon. Cuman logikanya saya sendiri kayak gini loh, di situ nggak ada pohon kelapa, jauh dari pohon kelapa, sedangkan yang didengar jatuh itu kayak kayak kelapa jatuh dari pohon, sedangkan di situ tuh pohon bambu semua. Jadi perasaan perasaan takutnya ada, udah campur aduk lah, takutnya ada, terus penasarannya ada, itu udah benar-benar jadi satu, ngumpul jadi satu. Waktu diselidikin terus jalan jalan ke balik pohon pohon bambunya itu, baru di situ waktu itu pas pertama aku lihat tuh kayak apa namanya ya, kayak ini loh, kayak kayak plastik, cuman hitam. Waktu disorot sama lampu senter itu belum belum terlihat jelas. Waktu pas pertama lihat itu belum terlihat jelas. Waktu pas bener-bener senternya itu kita hadapin, saya sendiri hadapin ke sosok itu bener-bener mukanya itu kebalik. Jadi yang semula membelakangi saya tiba-tiba mukanya menghadap saya, itu benar-benar itu ngeri, asli ngeri. Dan itu bukan settingan. Kalau settingan mana ada orang yang mau dikubur di tanah kayak itu cuman kelihatan kepalanya, apalagi itu bukan bukan tempat apa namanya, bukan kayak semacam jurang yang tiba-tiba orang bisa nongol dari tanah kayak gitu, bukan bukan settingan gitu, kita bener-bener real. Jadi kalau pas pertama lihat itu memang bener serem, asli serem. Yang itu sosoknya rambutnya panjang, ini dari sini nih, kalau dibilang alisnya kelihatan apa nggak kelihatan alis, cuman di sini kayak bekas lebam hitam, bekas lebam hitam, jadi hitam tuh, hitamnya bercampur hijau kayak gitu. Mukanya pucat banget, dan bagian sininya itu bagian hidung itu udah nggak kayak kita loh, nggak kayak kita, jadi kelihatan cuman tulangnya doang, sini lubangnya kelihatan, jadi ya kayak tengkorak kayak gitulah. Juga mulutnya buka lebar, itu hitam banget tuh. Waktu itu benar-benar wah, itu waktu itu mau lari bingung, di situ banyak banyak kuburan juga. Kita nggak mungkin lari, kalau kita lari juga nggak memungkinkan lah. Yang ada kita jatuh ke sandung juga, itu yang malah menjadi bahaya buat diri sendiri. Itu benar-benar ngeri luar biasa, super luar biasa. Dan terakhir kita live streaming kemarin juga itu benar-benar kaget luar biasa. Kita sama teman dari komunitas Grab sama Gojek itu suruh ikut kita, dan waktu pas pertama kita masuk udah diliatin. Oh, kalau ditanyakan apa, setiap explore lokasi kita dapat penampakan nggak sih gitu, itu nggak selalu dapat. Cuman kadang kalau kita explore itu nggak mesti harus dengan penampakan yang kita dapat. Kadang ada cuman kelihatan kayak bayangan doang, nggak ketangkap kamera, cuman secara realnya langsung kita lihat, tapi secara kameranya kita nggak lihat. Itu banyak kayak gitu orang. Kadang kita dengar sesuatu di HP nggak kedenger, itu sering. Jadi kalau kita lihat akun-akun yang lain, apa dia explore kok selalu dapat, itu jadi tanda tanya buat saya sendiri, karena nggak semudah itu kita cari, benar-benar sulit. Bahkan bisa dihitung dari setiap kali kita live streaming, dari 3 kali live streaming mungkin penampakan itu cuma ada 1. Karena apa? Karena mereka juga tahu kan, mereka keluarkan karena daya karena energi dari kita sendiri. Kalau kita energi negatif kita lebih gede, maksudnya kita ada rasa takut waktu jalanin explore, atau kondisi badan yang nggak memungkinkan, nggak fit, itu malah mereka lebih cenderung itu gampang keluar, karena mereka lebih berani, energi mereka lebih gede, itu malah lebih gampang keluar. Tapi kalau kita udah mempersiapin matang-matang, kita datang ke tempat ini, kita nggak ada rasa takut, dan kita datang ke tempat itu, ya wajar lah kita ngucap salam ini tuh
kalau namanya rasa takut manusia kan pasti ada. Kalau energi positif kita lebih gede, mereka malah nggak nongol. Makanya setiap live streaming itu kita selalu ngajak orang yang maksudnya ada rasa takutnya itu berlebihan, itu malah malah jadi rezeki buat kita karena lebih gampang kelihatan. Terus kenapa jarang upload? Kalau ditanya jarang upload, itu sih sebenarnya waktu kita juga, karena kan bukan jarang upload sih, karena waktu kita kan ada sebagian dari kru kita, teman kita ada yang kerja, terus ada yang lain sibuk dengan kesehariannya sendiri juga. Itu yang jadi susah juga, apalagi kita kayak kemarin mau explore juga kan, lagi ada bencana kayak gini, bencana menyeluruh di dunia juga kan karena COVID-19. Kita juga mau kemana-mana susah, apalagi di lokasi kita sendiri udah rawan, udah ada yang kena juga, dan bukan PDP ODP udah lumayan di sini, udah lumayan banyak. Itu yang mawas diri juga, jadi jaga dirinya tuh terlalu gimana. Oke, buat kawan-kawan semua yang udah subscribe channel kita, saya pribadi ucapin makasih yang sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang belum subscribe, ayo dong dibantu subscribe-nya biar channel kita tuh tembus dari 1000 subscriber, kan kita aman bisa live streaming, jadi kita bisa buktiin ini real apa enggak. Kadang kan kalau banyak orang yang berpikiran kalau acara kita enggak real, kadang ada yang berpikiran ini settingan, ini itu segala macam. Makanya kita mohon bantuan buat semua, dukung kami biar kami makin giat, dan bantu subscribe juga, bantu like, komen, dan share-nya juga. Kalau kita udah tembus dari kebijakan YouTube ini yang baru sekarang kan bisa live, kita bisa buktiin bareng-bareng yang namanya hantu itu gimana sih, terus yang hal-hal yang kayak gitu mitos atau fakta sih. Karena di sini kan bukan di channel kita itu bukan ngasih tahu setan ini kayak gini loh, kayak gini, bukan. Kita cuman menguak faktanya. Kalau kadang ada yang ngomong tempat ini kayak gini, ada penampakan ini kayak gini, terus yang kayak juga kadang ada orang ngomong bakar terasi di tempat ini, bakar menyan di tempat ini. Kita udah coba semua, jujur kita udah coba semua. Nah, kalau memang terasi itu memang sebenarnya kalau dia ngomong bakar terasi di tempat itu sih memang benar, itu bukan mitos lagi, udah kita coba, itu nyata. Bahkan kita coba di dalam kamar pun sendiri kalau malam Jumat, itu kesannya itu memang beda, dan langsung rasa merindingnya memang ada. Itu mungkin ada yang datang atau gimana, karena logikanya kan kayak gini, kalau mereka makhluk gaib kan suka yang namanya bau wangian kayak gitu, kayak bau kemenyan, bunga mawar, itu kan mereka suka. Terus apalagi kayak kita udah bertamu ke tempat orang, biasa dijamu sama minuman kopi atau teh, kita kan senang. Kok tiba-tiba kita dijamu pakai air kotoran, air comberan kayak gitu kan kita nggak suka lah. Kayak gitu aja logikanya. Mereka lebih suka kewangian, kok tiba-tiba dijamu pakai bau yang mereka nggak kenal dan mereka nggak suka, pastinya kan mereka marah. Makanya jadi kesannya lebih serem, lebih apa, itu memang nyata. Menerima saran tempat. Oke. Di sini kita juga lagi butuh masukan dari kawan semua ya, yang ada di area Banyumas, Banjarnegara, juga Purbalingga. Kita tuh butuh masukan lokasi-lokasi yang mungkin bisa kita selidiki, kita jelajahi, kita explore. Buat kalian yang ada masukan tempat ini nih di mana nih, bisa ntar dimasukkan di channel kita aja atau komen di bawah aja. Kita pasti insya Allah bakalan datang ke situ. Cuman kita lihat kondisi juga, karena musimnya lagi kayak gini, mungkin ya ditunda beberapa hari, atau mungkin
apa nyiapin segalanya kan memang butuh 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 kematangan yang benar-benar lebih, ya seperti apa, kayak lagi musim kayak gini juga kita kan butuh butuh izin juga dari warga di situ, karena kadang kita mau explore juga kan warganya lagi bener-bener ketat kayak gitu, tempatnya bener-bener ketat, tidak menerima orang asing kayak gitu loh. Dan kita juga butuh waktu juga butuh, dan izin juga butuh, ya butuh semua sebenarnya. Udah sekian dari kami, selamat menikmati videonya. Kembali, jangan lupa buat kalian buat like, comment, share, and subscribe di channel kita Tulan Wangi. Thank you.